فتعلقت قلوبهم بالمنازعة إلى طلب الآخرة. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Salat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak sekalian saya hormati, melanjutkan kajian hadis kita, kitab Riyadhus Shalihin. Saniki hadis nomor 4. Nggih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza naza'a falyabda bis shimal litakunil yumna awwaluhuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u. Nah, sekarang kita kaji hadis itu. Sanati Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nate dawuh ngeten, jarene Abu Hurairah. Qala idzan ta'ala khadukum falyabda bil yumna. Begitu jari Rasulullah, jikalau kalian itu memakai sandal, inta'ala itu berasal dari kata naklun. Naklun itu artinya sandal. Yes. Kenapa kok Rasulullah inta'ala kok sandal ketika itu? Berarti biyen gak ono sepatu. Pemene kelompen. Gapyak. Nggih, ini bahasa mriki napa? Kelompen gapyak. Artinya sejenis itu, ngoten lho. Makanya apakah sandal, apakah sepatu, apakah pakai kelompen gapyak sama. Maka jare Rasulullah akadukum, di antara salah satu kalian yang memakai sandal itu, maka falyabda bil yumna, maka dahulukan yang kanan. Ibda itu kalau pakai hamzah itu artinya memulai pekerjaan itu tadi. Jadi mulai pekerjaan dalam konteks memakai sandal itu pakai yang kanan. Tapi ini kalau pakai ain, bada'ah, ismul masdar namanya bid'ah, itu artinya apa? Menciptakan suatu hal yang baru atau mengerjakan suatu hal yang baru dalam konteks ibadah madhah yang tidak ada contoh dari Nabi Muhammad. Contohnya, adzan sama qomat itu adalah dipakai untuk sholat. Mulanya sudah almarhumah tidak usah diadzani maupun qomati, dan itu ya juga adat, walaupun baik tapi penempatannya nggak benar. Nah, karena apa? Adzan dan qomat itu untuk orang hidup dan itu untuk pakai sholat. Sekarang logikanya wong wis almarhum dengar nggak kira-kira? Nggak dengar, secara zahir sudah nggak dengar. Umpamane mari diadzani qomati kemudian tangi. Kodok mati sholat tangi. Kira-kira napa Bu? Sawanen sing nang jero kuburan.
Apa jenenge niku sing mari ngangkat niku. Nah, ini loh Bapak Ibu. Yes. Dan itu adat. Yes, makanya kalau kita bakas buahnya. Kemudian pakai bunga. Boleh enggak kira-kira? Ya enggak boleh juga sebenarnya ya, adat mana? Ya kan? Itu kan sebenarnya dari awal sesajen ketika itu kan begitu aja. Nah, maka yang baik itu adalah ketika sebelum dibungkus dimandikan, tadi ya dimandikan sudah, setelah itu apa, dikasih wewangian, itu yang harus. Nah, bukan apanya, bukan kuburannya yang di atas itu, tidak. Akhirnya sing seneng napa, sing dodol kembang bunga. Loh ini loh Bapak Ibu. Jadi balik mana? Aturan agama syariat itu yang harus kita pakai. Adat itu kalau nggak baik nggak usah dipakai. Walaupun itu begitu tadi. Makanya wangi-wangian itu ketika dalam proses memandikan, mengkafani, itu yang harus. Saiki mandi pakai sabun. Kita memanusiakan mayit itu tadi bahasanya seperti masih hidup. Jadi wangi temen. Pakai sabun, pak keramas, kemudian kukunya diketoki, ya kan? Sehingga benar ya kita benarkan. Kemudian kafan juga begitulah. Jadi kalau toh ngapunten kadang pendosone dikai napa? Kembang, dipayungi nisan. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat. Melayu, woyo. Tidak dibenarkan. Nah, kemudian melempar pakai apa ini? Uang kericil raja-raja itu. Nah, jadi koyok-koyok lempar jumroh. Sing seneng napa? Arek cilik. Dongone akhirnya balik mana? Gak ono sing mati mana iki. Dadi ngandalno uang kericik niku wau. Lah ini loh kadang-kadang dengan harapan apa? Adatnya itu ketika itu. Ini adatnya tidak benar, berasal dari non-Islam sebenarnya, adat. Dengan harapan ketika melempar uang tadi, maka dosane iku lugur. Jatuh, keyakinannya begitu. Jadi kericik 1000, kericik 500. Pucuk piur begitu, dengan harapan dosanya akan rontok. Jarene malaikat cek enak ya aku nok sogok recehan, cek murah jarene malaikat mungkar. Nah, nggih. Sama dengan begitu akhirnya. Lah malaikat kok disogok itu. Disuap. Nah, ini yang adat-adat begini masih banyak di kalangan orang Islam ya begitu itu. Ngapunten Bapak Ibu. Ini yang harus kita pahamkan. Mulane paham agama yang benar Islam itu tadi, biar apa? Manhaj kita ya benar. Biar apa? Paham kita tidak salah. Nek wis salah, nyalakan orang. Makanya harus kita kaji. Nah, tanpa kita sadari adat itu selalu berbenturan sama syariat agama. Sekarang agama yang jadikan pedoman atau adat, nah itu yang jadi masalah. Nah, itu yang sering terjadi begitu tadi. Nah, dan itu real di masyarakat masih dilakukan. Padahal kalau sudah meninggal itu ya pesannya ya sudah. Persaksian orang itu baik atau tidak, baik, muslimah, muslim, amalnya ibadahnya baik-baik. Nah, itu persaksian. Yang kedua tentang hutang piutang, itu yang penting. Jadi nggak penting itu pertanyaan dalam kubur diulang ajari, itu nggak penting. Ngerti pertanyaan dalam kubur? Nah, sebulan nanti kalau udah kesini man robbuka, maka jawablah Allahu Rabbi dan lain-lain itu tadi. Nah, akhirnya apa? Jadi sing dengarkan tadi, enak diulangi mudin. Jadi meneh gak usah sholat, wis latihan iku wae.
Wayahe meninggal dhek mari ngono lho. Kerpekane nandi kok Pak Mudin nang dhuwur. Guyonane akhire ngono. Lah balik maneh. Jadi logikane niku seakan-akan dia ketika hidup di dunia itu iso ngerpek. Nah nek wis ngoten niku wong amal kok. Man rabbuka. Keliru. Muga nggowo kan apa. Lah ini kadang-kadang guyonan tapi ini gak kenangan ya lah iya. Iya ya. Begitu. Lah makanya ini adat yang sifatnya ngapunten, tidak benar. Nah, yang parah itu tadi. Kadang-kadang ngapunten sing ngerti agama ya ngajari nisan. Iya kan? Begitu. Bahasa saya sing ngerti agama ngajari itu tadi. Ini jadi bid'ah karena apa? Menciptakan suatu hal yang baru, mengada-ngada yang baru yang tidak ada contoh dari Nabi dalam ibadah makhluk. Itu namanya bid'ah. Kembali ke konteks niki. Jadi Rasulullah memberikan pelajaran kepada kaum yang sami niki ketika memakai sandal, ahadukum, salah satu di antara kita atau semuanya ini, maka mulailah dari yang kanan. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Dan jikalau melepas naza'a, makanya kata naza itu ya melepas. Nggak pernah dengar istilah naza? Nah, mergo napa? Ate lepas. Sing dilepas napa niku maksudnya? Nyawanya, ruhnya tadi. Nah, falyabda bishimal, maka mulailah dengan yang kiri. Ashimal itu yang kiri. Melakukannya ngapunten Bapak Ibu, ketika kita masuk masjid ini berarti kira-kira yang kita lepas dulu yang mana? Ayo. Masuk masjid itu loh, ngelepas sandalnya kiri. Tapi ketika masuk masjid kanan. Ojo karu-karune, akhir kaya kanguru lah. Napa kanguru niku? Ya menjelompat ngoten niku. Kalau kita pakai sandal di rumah atau dimanapun, mulailah pakai yang kanan, termasuk bersepatu, berpakaian, pakai yang kanan dulu. Nek ngelepas baru mulai yang kiri. Inilah kebiasaan yang diajarkan Rasulullah. Nek enggak ngono lah Pak, Bapak Ibu, lali dadi napa adat niku kebiasaan. Ini jadi kebiasaan angel wis kandhanane. Angel begitu. Litakunil yumna awaluhuma. Lah, Rasulullah menekankan lagi, jadikanlah yang kanan itu adalah awal permulaan ketika melakukannya. Ngono lho bahasane. Tun'alu ketika memakai sandal, wa akhiru ma tunza'u, dan ketika yang akhir melepaskan itu adalah pakai yang kiri belakangan. Kesimpulannya ditekan ke Rasulullah, mulailah yang kanan memakai, kalau melepas pakai yang kiri. Wis ngono tok. Begitu. Maka Bapak Ibu, ayo kita jalankan syariat ini biar jadi napa? Kebiasaan yang baik karena ada tuntunan dari Rasulullah. Ngaten mawon, mugi-mugi bermanfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.